Salam sejahtera, Bapak Ibu, seluruh hamba Tuhan, mahasiswa teologi, dan juga seluruh pengurus-pengurus gereja dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua melalui pengajaran-pengajaran Alkitab yang kami siarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Dan tema yang akan kita kupas pada saat ini adalah tema kelanjutan dari tema Allah Esa. Ini adalah sebuah tema besar. Dari tema inilah yang saya kembangkan menjadi lebih dari 20 episode. Supaya pemahaman Anda tentang entitas Allah itu menjadi lengkap, menjadi jelas, dan lebih alkitabiah. Sebelum kita masuk ke pengajaran kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh rekan saya, Bapak Pendeta Jonathan Prawira, dengan judul lagu Awan Kemuliaan. Sebuah lagu yang memberikan inspirasi, yang melukiskan bagaimana Allah itu sesungguhnya di awan-awan itu. Mari kita dengarkan pujian ini. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku.
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sebuah lagu yang sangat bagus. Dan saat ini kita akan belajar. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau tetap menyertai, tetap memimpin, tetap menuntun kami untuk memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu. Saat ini kami akan kembali belajar tema Allah Esa dengan judul Yesus di sebelah kanan Allah. Walaupun judul ini cukup sulit, namun kami rindu sebuah misteri, sebuah rahasia disingkapkan bagi kami agar kami dapat menangkap dengan baik bagaimana hubungan Allah dengan Yesus Kristus baik di dunia maupun di sorga. Buka hati kami, telinga kami, mata kami, supaya apa yang kami lihat, yang kami baca, yang kami dengar menuntun kami untuk memahami topik yang ke-15 ini dengan baik. Kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang saya katakan bahwa tema mengenal pribadi Allah yang Maha Esa itu adalah sebuah tema besar. Karena dari tema ini dikembangkan lebih dari 20 sesi. Kita lihat apa saja sesi-sesi tersebut. Dari pertama sampai yang 10. Apakah Anda sudah nonton semua dari 1 sampai 10? Kalau belum nonton, bisa nonton di link YouTube saya secara berurutan. Kemudian pelajaran yang ke-11 sampai yang ke-20. Nah, yang akan kita belajar saat itu adalah sesi yang ke-15 dengan judul Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Ini bercerita tentang Yesus setelah naik ke sorga. Nih, apakah kan ada dua pribadi di sorga? Nah, inilah yang akan kita singkapkan. Setelah itu minggu depan kita akan belajar sesi yang ke-16, 17 sampai 21, 22 dan 23. Dan tidak menutup kemungkinan akan sampai 25 sesi atau 30 sesi sepanjang Tuhan membukakan misteri-misteri, menyingkapkan kebenaran-kebenaran itu kepada saya. Maka hamba yang kecil ini akan coba menyajikan dengan cara yang mudah dan enak ditangkap supaya Bapak Ibu juga mengerti dengan baik tentang entitas Allah. Kita akan belajar di sesi yang ke-15 ini. Temanya Allah Esa, judulnya Yesus ada di sebelah kanan Bapa di sorga. Salah satu bagian dari Alkitab yang sulit dipahami adalah tentang Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Nah, berikut ini adalah ayat-ayat yang menuliskan Yesus ada di sebelah kanan. Nah, cuman ayat-ayat itu kadang-kadang mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan. Kadang-kadang mengatakan Yesus berdiri di sebelah kanan. Tapi intinya adalah Yesus ada di posisi kanan dari Allah di sorga. Nah, secara ringkas kita lihat ayatnya. Saya tidak akan bukakan ayatnya satu demi satu. Karena bukan itu intisari akan kita bahas. Tapi yang akan kita bahas itu adalah kenapa Yesus ada di sebelah kanan Allah. Matius 22:44. Markus 12 ayat 36, 14 ayat 62, 16 ayat 19. Lukas 20 ayat 42, 22 ayat 69. Kisah Rasul pasal 2 ayat 25, ayat 35, pasal 7 ayat 55 sampai 56. Roma 8 ayat 34, Efesus 1 ayat 20, Kolose 3:1, 1 Petrus 3:22 dan Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 13, pasal 8 ayat 1, pasal 10 ayat yang ke-12 dan pasal 12 ayat yang kedua. Nah, inilah ayat-ayat yang menjelaskan Yesus ada di sebelah kanan Allah di sorga. Karena Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, itu sulit untuk dipahami, maka perlu dilakukan penggalian, penyelidikan secara mendalam antara fakta dan makna. Itu harus kita gali dulu supaya kita bisa pahami. Faktanya apakah benar
demikian dan maknanya kalau tidak demikian seperti apa? Kita coba lihat fakta dan makna. Yesus duduk atau berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah faktanya memang seperti itu? Ataukah maknanya yang ingin disampaikan kepada kita? Fakta. Apakah Yesus benar-benar ada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga? Betul faktanya seperti itu atau bukan? Jika faktanya tidak seperti itu, berarti kita beralih ke maknanya. Mengapa dituliskan bahwa Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa? Saya lebih condong ke maknanya. Kenapa demikian? Karena ketika kita bicara tentang fakta bahwa Yesus benar ada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, kita akan mengalami kondisi-kondisi atau masalah yang sulit. Sulitnya di mana? Fakta adalah menemukan jawaban tentang fakta. Apakah Yesus benar-benar berada di sebelah kanan Bapa di sorga? Itu sangat-sangat penting. Karena apa? Jika faktanya tidak benar demikian, Yesus tidak duduk atau tidak berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, walaupun ada ayatnya, berarti yang perlu kita gali itu adalah maknanya. Oke? Jika faktanya Yesus tidak berdiri di sebelah kanan Allah, berarti maknanya yang harus kita pelajari. Itu harus bedakan dua itu dulu, fakta dan makna. Kalau itu belum selesai, kita tidak akan temukan jawaban kenapa Yesus ada di sebelah kanan Allah. Untuk mengetahui jawaban apakah Yesus benar-benar berada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga atau itu hanya makna kiasan, ada 5 tahapan analisa kebenaran ini. 5 tahapan. Setahap demi setahap kita uraikan. Baru sampai pada kesimpulan baru kita bisa menemukan jawabannya yang jelas. Kita coba masuk ke tahapan-tahapan tersebut. Tahapan itu apa saja? Yang pertama. Tahap 1, apakah di perjanjian lama Allah itu ada 3 pribadi? Yang kedua, tahap kedua, apakah Yesus dan Bapa itu 2 pribadi? Analisa tahap yang ketiga, jika Yesus dan Bapa ada 2 pribadi, apakah terpisah atau satu kesatuan? Tahap yang keempat, apa makna kata di sebelah kanan Bapa? Dan tahapan yang terakhir, kapan Yesus akan duduk di tengah-tengah tata? Bukan di sebelah kanan lagi. Jadi secara sistematis, terstruktur, kita belajar menganalisa tahapan demi tahapan supaya semakin dalam. Ibaratnya itu menggali sumur. Ketika Anda menggali sumur di atas tanah 10 cm, Anda belum temukan apapun. Boro-boro air, tanahnya masih keras, nggak masalah. Gali lagi tahap-tahap tersebut. Ketika gali 1 meter, tanah itu sudah mulai lembek. Tapi belum tentu Anda sudah temukan air. Jangan putus asa. Gali lagi 5 meter. Air sudah Anda temukan. Tapi airnya masih keruh. Gali lagi 10 meter. Anda akan temukan air yang jernih. Temukan sumber air. Itulah penggalian Alkitab. Setahap semakin dalam. Anda akan temukan kebenaran itu. Kita analisa tahap yang pertama. Apakah di perjanjian lama Allah itu ada 3 pribadi? Itu sangat penting. Supaya kita bisa melihat apakah benar Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Satu hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa firman Tuhan itu mestinya konsisten. Tidak berubah. Tidak mungkin perjanjian lama mengatakan begitu. Lalu perjanjian baru berubah tidak karuan. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya apa? Sejarah dunia berubah. Kebudayaan berubah. Segala sesuatu berubah. Teknologi berubah. Berubah begitu cepat. Tetapi firman Tuhan tidak akan berubah. Bahkan langit dan bumi akan hancur. Firman Tuhan tetap kekal. Inilah konsistensi dari Alkitab. Kalau Alkitab itu konsisten, berarti perjanjian lama dan perjanjian baru seharusnya sama. Jika di perjanjian lama memperkenalkan Allah itu Esa, satu,
seharusnya di dalam perjanjian baru pun tetap memperkenalkan bahwa Allah itu Esa, Allah itu hanya ada satu. Betul nggak? Allah itu satu. Jika di perjanjian baru muncul doktrin Allah itu Dwitunggal atau dua pribadi atau Tritunggal tiga pribadi, kemungkinan Anda salah menafsirkan Alkitab. Nggak mungkin. Di perjanjian lama diperkenalkan Allah itu Esa, tunggal. Di perjanjian baru dikenalkan Allah itu jamak Tritunggal. Nggak mungkin. Kecuali Anda salah menafsirkan Alkitab. Nah kalau salah, ya memang harus diperbaiki. Harus berani ambil keputusan bahwa saya salah, saya harus kembali ke Alkitab. Itu adalah sifat orang yang mau mencari kebenaran. Artinya orang yang rindu pada kebenaran. Dan kita lihat konsep perjanjian lama ternyata bukan menganut Allah itu jamak, tapi Allah itu tunggal. Allah itu Esa. Nah ini adalah ayat-ayatnya. Saya tidak bukakan ayat-ayat ini karena terlalu panjang. Jadi kalau Anda mau baca ayat ini bisa saja Anda buka ayat ini satu demi satu Anda lihat. Tapi intinya di ayat-ayat tersebut di perjanjian lama menegaskan bahwa Allah itu hanya ada satu pribadi, yaitu Allah yang Esa. Bahkan banyak sekali ayat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru menekankan Allah itu Esa, Allah itu Esa, dan Allah itu Esa. Sedangkan di perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada satu ayat pun mengatakan Allah itu tiga atau Tritunggal. Nggak ada. Bahkan istilah Tritunggal saja tidak ada di Alkitab. Istilah itu diserap dari luar. Dari filsafat-filsafat. Dari agama-agama pagan. Saya sudah beberapa kali memunculkan layar seperti ini. Allah. Konsep perjanjian lama menganut Allah itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini perjanjian lama. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah di perjanjian baru mengalami pergeseran menjadi Allah Tritunggal? Kita lihat perkataan Yesus. Yesus adalah bagian yang dipercaya sebagai salah satu dari 3 oknum Tritunggal itu. Apakah Yesus juga mengajarkan ada 3 pribadi? Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Ternyata Yesus juga tetap mengajarkan bahwa Allah itu Esa, Allah itu hanya ada satu pribadi. Dan apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Sebenarnya dia mengutip kembali apa yang tertulis di dalam Taurat Musa. Berarti Yesus pun setuju bahwa konsep perjanjian lama Allah itu Esa harus tetap dipertahankan di zaman perjanjian baru. Bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Allah itu Esa. Bukan 2 pribadi, bukan 3 pribadi. Karena itulah Tuhan Yesus sudah tegaskan. Maka jangan takut mengambil sebuah keputusan bahwa Allah itu Esa. Itulah wujud konsistensi kebenaran Alkitab. Kalau Anda mengatakan Allah itu 3 pribadi, berarti Alkitab tuh gak konsisten. Berubah dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Roma pasal yang ke-16 ayat 27. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan lihat di perjanjian baru. Apakah Allah itu berubah menjadi 2 pribadi atau 3 pribadi berdasarkan ayat-ayat ini. Kemudian Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lalu 1 Timotius 6 ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kemudian Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahkan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan kita Yesus Kristus.
Perhatikan kata satu-satunya. Satu-satunya Allah yang benar, penguasa satu-satunya, dan satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah itu hanya ada satu. Satu-satunya. Dan penguasa juga hanya satu-satunya. Lalu siapakah Allah satu-satunya penguasa? Oleh Yudas dikatakan Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu adalah Allah sang penguasa satu-satunya di bumi dan di sorga. Dan dari ayat-ayat ini di perjanjian baru ternyata tetap konsisten. Bahwa Allah itu bukan dua pribadi. Allah itu bukan tiga pribadi. Tapi Allah itu satu pribadi yang disebut sebagai Allah yang Maha Esa. Jadi jelas ya. Di perjanjian baru tetap menegaskan bahwa Allah itu Esa. Allah itu hanya ada satu pribadi. Dari perjanjian lama menuju ke perjanjian baru. Dari perjanjian lama menganut konsep tunggal atau one, satu. Tapi kenapa di perjanjian baru berubah menjadi 3 in 1? Kenapa bisa demikian? Seharusnya dalam perjanjian lama one, perjanjian baru juga only one. Hanya ada satu. Gak jadi tritunggal atau 3 in 1. Yang namanya 3 in 1 walaupun ada kata one-nya tapi di dalam itu ada 3. Misalnya kita minum kopi 3 in 1. Berarti di dalam sakset itu ada kopi, ada susu, ada gula. 3 in 1. Dulu sebelum Jakarta berlakukan peraturan ganjil dan genap yang berlakukan 3 in 1. Artinya dalam satu mobil harus ada 3 orang. Maka muncullah joki-joki. Kalau Anda sendiri kan one. Anda hanya berdua 2 in 1. Anda 3 orang, Anda memenuhi persyaratan 3 in 1. Maka Anda boleh masuk ke Sudirman. Kan begitu, ada 3 pribadi. Lalu apakah Allah itu ada 3 pribadi? Bapa, Anak, Roh Kudus 3 pribadi? Itu yang jadi masalah. Menurut saya tidak demikian. Mengapa di perjanjian lama memperkenalkan Allah itu tunggal, Allah itu Esa? Bisa mengalami pergeseran di perjanjian baru menjadi Allah Tritunggal atau Allah itu tiga pribadi. Kayaknya ada permasalahan tentang pengenalan terhadap entitas Allah. Mungkin Anda salah tafsir, Anda salah mengenal, Anda terpengaruh pada filsafat-filsafat yang lain, atau Anda terjebak di dalam penyesatan iblis. Memang iblis berusaha menyesatkan kita dengan berbagai macam cara, termasuk pengenalan kita kepada Allah. Iblis pun berusaha mengacaukan sampai Anda tidak mengenal Allah. Sampai Anda merasa bahwa Anda yakin sudah mengenal Allah dengan benar, padahal Anda tidak mengenal Allah dengan benar. Keyakinan itu juga dimiliki oleh Saulus. Di dalam agama Yahudi, di perjanjian lama, dia beranggapan Allah itu satu-satunya dan Yesus itu bukan Allah. Tapi ketika di dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan Yesus menampakkan diri dan ada satu sinar yang begitu terang membuat matanya buta 3 hari. Lalu terdengar juga suara pada saat itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Jadi Saulus sudah lama menyembah Tuhan, tapi nggak mengenal Tuhan yang disembah. Akhirnya Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Mulai saat itu dia pelan tapi pasti mengenal sampai dia simpulkan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Jadi banyak orang aktif menyembah Allah tapi enggak mengenal Allah dengan baik. Karena salah memahami Allah. Penyebab itu adalah kesalahan dalam penafsiran Alkitab. Sehingga memunculkan entitas Allah lebih dari satu. Oke, jadi kita sudah temukan jawabannya di tahap pertama. Bahwa perjanjian lama sampai perjanjian baru tetap konsisten Allah itu Esa. Allah itu hanya satu. Lalu tahap yang kedua. Apakah apakah Yesus dan Bapa itu adalah 2 pribadi? Kita lihat analisa tahap yang kedua ini. Tadi sudah diungkapkan bahwa di perjanjian lama Allah itu satu yang disebut dengan istilah Allah itu Esa.
jika di perjanjian baru mau dipaksakan bahwa Allah itu ada 3 pribadi yang disebut dengan istilah Tritunggal atau Trinitas, maka kita akan menghadapi konsekuensi. Di mana konsekuensi daripada penganut Tritunggal? Berarti Yesus itu bukan Allah. You know? Kalau Allah itu ada lebih dari 1 pribadi, berarti Yesus bukan Allah. Bisa nangkap Bapak Ibu? Kalau Yesus itu bukan Allah, lalu siapa dia? Kan masalah gitu. Ketika Anda tetap memaksakan Allah itu ada 3 pribadi, berarti Yesus itu bukan Allah. Bapa itu Allah, Yesus bukan Allah. Roh Kudus juga bukan Allah. Dan faktanya memang penganut Tritunggal itu tidak percaya Yesus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, itu yang jadi masalah. Karena jika mereka percaya Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah, berarti kan sama, Allah yang sama. Tapi karena dikatakan tidak sama, maka tanpa disadari sesungguhnya mereka tidak menerima keilahian Yesus Kristus. Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Apakah gambarnya seperti ini? Coba renungkan. Yesus di sebelah kanan Allah, apakah gambarnya seperti ini? Yesus adalah Allah, oke? Kemudian Bapa adalah Allah, berarti kan ada 2 Allah. Menangkap nggak? Karena Yesus ada di sebelah kanan. Berarti di sebelahnya adalah 1 lagi. Tentu Allah. Berarti kalau Yesus di sebelah kanan Allah, berarti Bapa itu ada di sebelah kirinya Yesus. Kanan kiri. Berarti Yesus bukan Allah. Nangkep gak? Allah itu siapa? Ya Bapa itu sendiri. Sedangkan Yesus yang sebelah kanan itu bukan Allah. Karena itu kalau Anda mau memaksakan, oh Yesus juga Allah, berarti ada 2 pribadi Allah. Betul gak? Ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Padahal kata Allah Bapa ada, Allah Anak gak ada. Roh Kudus dan Anak tidak pernah disebut Allah. Benar nggak? Allah Bapa ada, Allah Anak nggak ada, Allah Roh Kudus nggak ada. Karena Allah itu hanya ada 1. Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Allah itu hanya ada 1. Bapa adalah Allah. Berarti Yesus itu bukan Allah. Ya dong. Yesus ada di sebelah kanan. Karena jika Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, berarti ada 2 pribadi Allah. Ada 2 Allah yang berbeda dan terpisah. Tapi kalau Allah itu hanya ada 1, berarti yang Allah Bapa itu mungkin posisinya kosong. Kalau kita mau mempercayai Yesus adalah Allah, berarti yang Bapa itu kosong tempat itu. Cuman dilihat seakan-akan ada 1 pribadi. Nah yang nyata itu adalah Yesus. Mungkin juga posisi Bapa itu berupa sinar yang dilihat Stefanus ketika hampir mati, dia melihat langit terbuka dan dia melihat Yesus di sebelah kanan Allah. Mungkin itu sinar. Tapi di dalam sinar itu kosong. Suatu saat Yesus akan tepat di posisi itu. Bisa saja seperti itu. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Kalau Anda katakan Yesus di sebelah kanan Allah, berarti kan ada 2 Allah. Dan kalau Anda mengatakan, oh Yesus bukan Allah, berarti Anda menyangkal Yesus. Jadi serba salah. Ini salah, itu juga salah. Karena itu hati-hati dengan doktrin serba salah ini. Kita lihat penegasan Tuhan Yesus tentang hubungan dia dengan Bapa di sorga. Apalagi 2 pribadi yang berbeda dan terpisah. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah 1. Nah kalau Yesus dan Bapa itu adalah 1 dengan sendirinya. Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, itu penegasan Tuhan Yesus kan sudah sangat jelas. Hubungan dia dengan Bapa.
Kalau engkau sudah kenal Bapa, berarti sudah kenal aku. Sudah melihat Bapa, berarti sudah melihat aku. Nah, kalau Bapa dengan Yesus itu satu pribadi, Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus, seperti yang dicatatkan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10. Bagaimana Yesus ada di posisi kanan Allah? Coba bayangkan. Ini kan satu pribadi. Satu kesatuan. Bagaimana Yesus ada di posisi kanan Allah? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kalau begitu, Yesus di sebelah kanan Allah belum tentu makna, belum tentu fakta yang sesungguhnya. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, kalau Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, ketika Allah ada di sorga, Yesus ada di mana? Ada di sebelah kanan. Nah, kalau Yesus ada di sebelah kanan, berarti Yesus bukan Allah yang menjadi manusia lagi. Karena kalau Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, setelah ditugaskan di dunia selesai, dia naik lagi, berarti ada dua Allah. Di sewaktu Yesus di dunia ada Allah di sorga, dan setelah Yesus kembali ke Allah di sorga, ada dua Allah. Ini kan jadi kacau. Doktrin yang membingungkan. Setelah itu, kita masuk ke analisa tahapan yang ketiga. Ini tahapan semakin jelas. Jika Yesus dan Bapa itu adalah dua pribadi, apakah keduanya terpisah atau berada di dalam satu kesatuan? Mana yang benar? Apakah Yesus dan Allah Bapa itu dua pribadi yang berbeda dan terpisah? Inilah jawaban Tuhan. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, di sini kan sudah sangat jelas Bapak Ibu. Jelasnya di mana? Yesus dengan Bapa adalah satu pribadi. Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Nah, kalau itu satu pribadi yang sama, satu kesatuan. Yesus ada di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Bagaimana Anda menjelaskan tentang Yesus ada di sebelah kanan Allah? Bapak Ibu yang saya kasih, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Berarti Yesus dan Bapa itu satu pribadi yang sama. Dengan demikian, doktrin yang mengatakan Yesus ada di sebelah kanan Bapa itu gugur dengan sendirinya. Bagaimana bisa di sebelah kanan? Karena Yesus dengan Bapa itu dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berarti kalau Yesus ada di sebelah kanan, berarti yang sebelah sini kosong. Kosong yang suatu saat akan diisi oleh Yesus. Berarti Yesus akan ganti posisi. Ini yang lebih masuk akal. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Berarti analisa tahap yang ketiga semakin jelas. Bahwa tidak mungkin. Faktanya itu tidak mungkin. Yesus ada di sebelah kanan Allah. Yesus ada di sebelah kanan Allah bukan fakta yang sesungguhnya. Melainkan itu hanya sebuah makna kiasan. Nah, itu kan tahap ketiga sudah jelas. Yesus di sebelah kanan Allah bukan benar-benar terjadi di sorga. Itu hanya sebuah istilah, itu hanya sebuah arti kiasan yang di dalamnya kita harus temukan jawabannya. Kenapa Yesus berdiri atau duduk di sebelah kanan? Karena jika tidak, maka Anda akan terjebak menyembah dua Allah. Pertanyaan yang sangat mendasar untuk direnungkan oleh semua umat Kristen. Apakah dia penganut doktrin Allah Tritunggal atau Tritunggal? Apakah Yesus dengan Bapa itu dua pribadi yang terpisah? Pertanyaan itu kita renungkan dulu. Penganut Tritunggal mengaku bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi dalam satu tubuh. Berarti dalam satu tubuh Allah berdiam di dalam ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Mungkin istilahnya itu sama juga ya. Tubuh, jiwa, roh yang ada di dalam satu kesatuan manusia. Karena di dalam diri manusia ada jiwa, ada roh. Apakah seperti itu? Tapi intinya
Walaupun mereka menganut doktrin Tritunggal, tapi mereka tetap percaya 3 pribadi itu tidak terpisah, tapi satu kesatuan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu pribadi yang sama. Nah, kalau dalam satu pribadi yang sama, berarti Yesus di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan fakta sesungguhnya. Artinya Yesus tidak benar-benar ada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Itu hanya penjelasan, itu hanya makna terselubung, makna kiasan yang harus kita cari jawabannya kenapa Yesus ada di sebelah kanan Allah. Itu dia. Tuhan Yesus sering memperkenalkan Allah Bapa itu dengan makna kiasan. Dengan makna kiasan. Berarti bukan makna sesungguhnya. Okay? Demikian pula termasuk ketika Alkitab mengatakan, baik diucapkan Yesus sendiri ataupun penulis-penulis kitab suci mengatakan Yesus di sebelah kanan Allah, bukan makna yang sesungguhnya juga. Tapi itu adalah makna simbolis, makna kiasan. Dan untuk makna kiasan tersebut, Bapa adalah kiasan dari Yesus Kristus. Berarti Bapa itu bukan yang sesungguhnya. Hanya disimbolkan ada 2 pribadi, ada Bapa dan ada Anak. Padahal tidak demikian. Kita lihat perkataan Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat 25-26. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba waktunya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi dengan terus terang memberitakan Bapa itu kepada kamu. Perhatikan kata ini, kiasan dan kiasan. Yesus berkata, selama ini aku tidak berkata-kata kepada kamu tentang Bapa, tetapi dengan kiasan. Berarti 3 tahunan Yesus memperkenalkan Bapa itu dengan makna kiasan. Bapa mengutus aku, Bapa lebih besar dari aku datang dari Bapa, dan lain sebagainya. Itu makna-makna kiasan semua. Nah, seharusnya ketika kita membaca ayat Alkitab, Yesus di sebelah kanan Allah, belum tentu makna sesungguhnya juga. Fakta sesungguhnya juga, tetapi ada makna kiasan di balik itu. Kenapa kalimat itu dimunculkan? Itu yang harus kita pelajari. Ayat 26, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Artinya ada waktunya murid-murid akan mengenal Bapa. Karena Yesus akan terus terang memberitakan Bapa itu kepada mereka. Dan pada saat itulah murid-murid akan berdoa langsung kepada Yesus, bukan kepada Bapa lagi. Karena dia sudah adalah Bapa itu sendiri. Yesus adalah Bapa, Yesus yang akan menjawabnya. Akan tiba waktunya. Nah, Yesus di sebelah kanan Allah berarti itu makna kiasan. Oke, kita sudah belajar sampai tahap yang ketiga. Nah, tahap yang keempat mulai lebih jelas. Apa makna kata kiasan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa? Maknanya itu apa sih? Kenapa disampaikan bahwa Yesus itu ada di sebelah kanan Allah? Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita yang akan kita pelajari di sesi di bagian yang keempat ini. Kita lihat dulu Mazmur 110 ayat 1. Karena makna atau kata Allah Yesus ada di sebelah kanan Allah itu sesungguhnya diambil dari ayat ini. Mazmur 110 ayat 1. Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga sebenarnya adalah makna simbolis yang mengandung nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan menaklukkan iblis di bawah kakinya. Jadi itu ada makna simbolisnya. Ada lambangnya. Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Kita lihat di kitab Mazmur dulu. Karena perjanjian baru adalah penjelasan dari Mazmur ini. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Perhatikan, sebelah kananku. Lalu kita cocokkan dengan Lukas pasal 20 ayat 42-43.
Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Berarti Yesus ada di sebelah kanan Allah itu adalah kutipan dari Mazmur 110 ayat 1. Banyak kutipan-kutipan itu. Berarti selama ini Yesus ada di sebelah kanan Allah itu hanya makna simbolis. Bukan fakta sesungguhnya. Bukan berarti Yesus benar-benar ada di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi itu hanya kutipan kembali ayat nubuat di dalam kitab Raja Daud, yaitu kitab Mazmur. Tentu ada sesuatu yang akan disampaikan melalui kutipan-kutipan tersebut. Yesus di sebelah kanan Allah di sorga. Berarti ini hanya penggenapan dari nubuat. Lihat lebih tajam Mazmur 110 ayat 1. Kepada Tuanku. Tuanku itu menunjuk pada Yesus. Artinya Yesus yang akan duduk di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kananku. Sebelah kananku Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Berarti setelah tugas-tugas Yesus di dunia selesai, dia bangkit dari kematian. Saat itu kemudian dia naik ke sorga. Jadi sampai di sorga dia tidak langsung duduk di tahta itu. Tapi di sebelah kanan Allah. Kenapa harus di sebelah kanan Allah? Karena tugas Yesus belum selesai. Kemudian musuh ini menunjuk pada iblis yang berusaha membunuh Tuhan Yesus. Musuh bisa saja manusia yang dipakai oleh iblis untuk membunuh Yesus. Kemudian menjadi tumpuan kakimu. Tumpuan kaki itu menunjukkan Yesus akan menang dan Yesus akan menaklukkan kuasa dari si iblis. Sehingga si iblis itu diinjak pakai kaki Yesus. Berarti Yesus ada di sebelah kanan Allah. Kemudian di bawah Yesus itu iblis ada di bawah kuasa Yesus. Di tumpuan kaki Yesus. Musuh-musuh Yesus itu. Duduk di sebelah kanan. Ayat ini adalah nubuat tentang Yesus Kristus yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Untuk menaklukkan iblis yang berkuasa atas dosa. Berarti Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Itu adalah sebuah makna kiasan yang menunjukkan Yesus adalah pengantara. Karena musuh terbesar dari semua manusia itu adalah si iblis. Dan Yesus datang untuk menyerang, untuk memusnahkan si iblis. Untuk menaklukkan iblis. Supaya iblis tidak lagi berkuasa atas diri manusia. Yesus datang melepaskan manusia dari kuasa iblis dan menjadi milik Yesus. Berarti kan terjadi peperangan. Dan memang dari awal ketika Yesus mulai tampil di usia 33 tahun. Iblis sudah mulai berhadapan dengan Yesus. Dimulai dari pencobaan di padang gurun. Yesus harus menang. Dan Yesus harus menang menaklukkan kuasa iblis. Dengan kematiannya di atas kayu salib. Setelah Yesus menang dengan kematian di atas kayu salib. Yesus naik ke sorga. Lalu duduklah di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Kenapa harus ada di sebelah kanan? Karena tugas pengantara belum selesai. Itu jawabannya. Oke, itu jawabannya. Yang namanya pengantara. Dia gak bisa ada di tengah-tengah. Di posisi Allah. Yesus harus tetap jadi pengantara. Sebenarnya setelah Yesus naik ke sorga, apakah tugas pengantara sudah selesai? Belum. Justru tugas pengantara baru dimulai. Karena Yesus baru mulai berkarya 3 tahun. Okay? Selama 3 tahun dia mengajar, memperkenalkan Bapa dan juga memperkenalkan bahwa dia adalah pengantara. Bapa mengutus aku datang dari Bapa. Itu semua berbicara dengan bahasa-bahasa yang menjelaskan ada 2 pribadi. Pengantara. Pribadi Allah dan manusia, lalu Yesus ada di tengah-tengah, pengantara. Nah, kalau sebagai pengantara, berarti Yesus itu nggak bisa duduk di posisi tengah-tengah, tapi posisi Allah itu nggak bisa.
Dia harus menjembatani antara Allah dengan manusia. Berarti Allah, ada Yesus dan ada manusia. Itu posisi di tengah-tengah atau di sebelah kanan Allah. Sebagai pengantara Allah dengan manusia, Yesus tetap harus ada di posisi tengah-tengah. 1 Timotius pasal 2 5-6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Pengantara Allah dan manusia. Nah, kalau pengantara berarti kan Yesus di tengah-tengah. Dan kebetulan posisi tengah-tengah itu Yesus mengambil posisi di sebelah kanan. Berarti ada Allah, ada Yesus, ada manusia. Nah, Yesus itulah sebagai penghubung antara Allah dengan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Perhatikan kata pengantara Allah dan manusia. Nah, sebagai pengantara maka Yesus ada di posisi sebelah kanan. Walaupun Yesus telah naik ke sorga, namun fungsi atau perannya sebagai pengantara belum selesai. Bahkan sebenarnya fungsi pengantara Yesus baru dimulai setelah dia kembali ke sorga. Oke? Berarti dia tetap menjalankan pengantara itu. Karena jika Yesus tugasnya sudah selesai di bumi, maka kuat darah Yesus tidak bisa dipakai lagi untuk menebus dosa manusia. Karena tugas selesai, pengantara sudah selesai. Setelah tugasnya di dunia selesai, di Yohanes 19:30, Yesus segera kembali ke sorga. Tetapi Yesus harus tetap ada di sebelah kanan Allah, karena fungsi Yesus sebagai pengantara Allah dengan manusia belum selesai. Berarti masih berlanjut di sorga. Oke, berlanjut. Darah Yesus masih dibutuhkan untuk menebus dosa semua umat manusia yang berdosa. Karena tugas utama dari pengantara adalah menyelesaikan dosa manusia. Nah, penyelesaian dosa tetap mengandalkan darah. Maka di Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Berarti di sorga Yesus tetap memainkan fungsi sebagai pengantara. Nah, karena dia sebagai pengantara, maka darahnya masih punya khasiat untuk menyelesaikan dosa. Tapi kalau tugas pengantara sudah selesai, maka darah Yesus sudah stop, tidak bisa berkuasa lagi, tidak berfungsi lagi untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia. Pasti ada waktunya tugas pengantara itu akan selesai. Sebagai pengantara antara Allah dengan manusia, secara otomatis Yesus ada di tengah-tengah, di posisi tengah antara Allah dengan manusia. Nah, di posisi tengah itulah Yesus berada di sebelah kanan. Kenapa harus di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri? Karena kanan itu simbol kepercayaan, utusan. Ibaratnya orang ini adalah tangan kanan Jokowi. Tangan kanan Jokowi bukan berarti makna sesungguhnya. Bukan berarti tangan kanan Pak Jokowi dipotong lalu dipegang orang itu. Enggak. Tangan kanan itu hanya sebuah makna kepercayaan. Berarti Yesus itu dipercayai sebagai Allah, menjembatani Allah dengan manusia untuk menyelesaikan dosa. Itu hanya makna simbolis. Berarti Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan fakta tapi makna. Makna itu adalah Yesus menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Dan tugas pengantara itu masih dijalankan oleh Tuhan Yesus sampai hari ini. Maka sampai hari ini darah Yesus masih bekerja. Darah Yesus masih punya kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, karena Yesus punya darah masih bekerja, maka di dunia Yesus masih berkuasa menyatakan mujizat, tanda, heran, dan lain sebagainya. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Jadi ketika Yesus terangkat ke sorga,
barulah fungsi pengantara itu mulai dijalankan. Jadi bukan waktu di dunia, waktu masih hidup. Karena waktu Yesus masih hidup, darahnya belum ditumpahkan. Dia belum bisa jadi pengantara. Tugas fungsi pengantara baru mulai dijalankan ketika Yesus ada di sorga. Darahnya sudah tertumpah. Jadi ketika darahnya tertumpah untuk menebus dosa manusia, dia bangkit dari kematian, menampakkan diri, lalu naik ke sorga. Nah setelah di sorga dia utus Roh Kudus turun ke dunia. Jadi Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang. Darah Yesus juga masih bekerja sampai sekarang. Ketika Roh Kudus sudah tidak ada di dunia lagi, maka Yesus punya tugas di dunia juga sudah selesai. Kiamat. Artinya semuanya sudah selesai. Sebagai pengantara, Yesus harus duduk di posisi kanan Allah. Itu diungkapkan oleh penulis kitab Ibrani. Kita lihat Ibrani pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala sesuatu yang ada dan dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Perhatikan kata yang saya buat kelap-kelip. Dengan perantaraan anaknya. Di perjanjian lama, Allah berulang kali berusaha menghubungi manusia. Dengan berbagai macam cara Allah ingin berinteraksi dengan manusia. Melalui para nabi. Tapi sayang para nabi pun dibunuh oleh bangsa Israel sendiri. Termasuk Yesus juga dibunuh. Okay? Nah ketika Yesus tampil, Allah memakai Yesus sebagai anaknya menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Nah sebagai pengantara berarti Yesus ada di sebelah kanan Allah yang maha besar. Itulah fungsi pengantara. Karena itu istilah Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan fakta tapi makna. Maknanya itu adalah pengantara antara Allah dengan manusia. Berarti Yesus setelah naik ke sorga ada di posisi sebelah kanan karena fungsi tugas pengantara itu masih akan dijalankan. Itulah pengantara. Nah kalau Yesus adalah pengantara Allah dengan manusia, masalahnya adalah Anda percaya Yesus adalah Allah enggak? Kalau Anda percaya berarti di sini kosong. Kalau Anda tidak percaya Yesus adalah Allah, nah berarti memang ada Allah di sini. Berarti Yesus bukan Allah. Dan ketika Anda tidak percaya Yesus adalah Allah, Anda sudah menyangkal keilahian Yesus Kristus. Wah itu bahaya sekali. Ayat yang ke-13. Dan kepada siapakah di antara malaikat ia pernah berkata, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Yesus sebagai pengantara ada di sebelah kanan Allah. Sebenarnya adalah penggenapan dari Mazmur Daud. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi jelas ya? Sebelah kanan. Lalu Anda jangan mengira tugas pengantara sudah selesai. Belum. Justru tugas pengantara itu baru dimulai ketika Yesus ada di sorga. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia di sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah tugas pengantara baru dimulai ketika Yesus ada di sorga. Dan dia harus mengambil posisi sebelah kanan. Berarti ada penghubung. Allah, Yesus, manusia. Dan Yesus pengantara. Yesus penghubung antara Allah dengan manusia. Maka kenapa Yesus ada di sebelah kanan? Tugas di dunia sudah selesai. Namun tugas sebagai pengantara tetap dijalankan di sorga. Maka Yesus harus ada di sebelah kanan Bapa di sorga. Ayat yang ke-20.
Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kalau tugas pengantara sudah selesai, begitu Yesus mati disalibkan, Injil diberitakan, sudah nggak ada pengantara. Sudah tidak ada pendamaian lewat darah Yesus. Karena tugas Yesus pengantara sudah selesai. Nah, kalau masih dibutuhkan darah Yesus Kristus untuk menebus dosa, berarti tugas pengantara, fungsi dari pengantara itu belum selesai. Karena darah Yesus masih dibutuhkan untuk menebus dosa, orang-orang yang diinjili harus dibaptis, dan ketika dibaptis itulah darah Yesus bekerja memberikan pengampunan dosa. Maka di Kisah Rasul pasal yang ke-20, pasal yang kedua ayat 38, Petrus berkata, bertobatlah, hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Berarti hari ini setiap kali kita dibaptis, darah Yesus bekerja memberikan pengampunan dosa. Karena di sorga tugas pengantara itu masih dijalankan oleh Tuhan Yesus. Kalau tugas pengantara sudah selesai, maka walaupun dibaptis, kuasa pengampunan dosa sudah nggak ada. Darah Yesus sudah nggak ada kuasa. Darah Yesus tidak bisa dipakai lagi. Karena tugas pengantara sudah selesai. Sederhana itu kan. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk mengaruniakan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi Yesus datang ke dunia pertama kali untuk mengorbankan diri menebus dosa. Nah, setelah itu dia naik ke sorga, tapi fungsi pengantara masih dijalankan. Oke, darah Yesus masih dibutuhkan. Kemudian sesudah itu akan menyatakan diri sekali lagi. Dan kedatangan Yesus kedua kali bukan mengorbankan diri lagi. Bukan mengorbankan, tapi menjemput orang-orang yang percaya dia ke sorga. Berarti tugas pengantara selesai ketika Yesus datang kedua kalinya. Bisa tangkap apa? Selesai. Tugas pengantara itu baru dinyatakan selesai ketika Yesus datang kedua kalinya melakukan penghakiman. Nah, pada waktu penghakiman itulah Yesus tidak ada lagi di sebelah kanan Allah, tapi ganti posisi. Ada di tengah-tengah tahta. Itu dia. Kita masuk analisa tahap yang kelima. Dan ini tahap yang terakhir. Kapan Yesus akan duduk di tengah-tengah tahta? Di sorga. Artinya bukan di sebelah kanan Allah Bapa lagi. Tapi ada di tengah-tengah tahta. Di kursi kehormatan. Kapan itu? Pasti ada waktunya Yesus tidak lagi duduk atau berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Waktu itu adalah tugas pengantara sudah selesai. Nah, yang perlu kita selidiki adalah kapan waktunya. Kapan waktunya. Kita analisa di tahap yang kelima ini. Supaya kita finalkan kenapa Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Suatu saat dunia yang kita huni saat ini akan dihancurkan. Itulah yang disebut dengan istilah kiamat. Oke, kiamat. Kemusnahan, kehancuran. 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Artinya suatu hari bumi yang kita huni ini akan musnah, akan hilang lenyap. Itulah yang disebut dengan kiamat. Nah, setelah dunia kiamat, baru penghakiman itu dilangsungkan. Oke? Perhatikan kata, hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Lalu kata di sini
Testing. Tes 1 2 3 tes. Aduh, matang deh. Yakin? Oke, saya mundurin dikit. Jadi, itulah kiamat. Perhatikan kata, hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Perhatikan kata itu, lalu kita cocokkan pada waktu penghakiman. Lihat kembali di 2 Petrus pasal 3:10, pada hari itu langit akan lenyap, bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Nah, di waktu penghakiman inilah yang terjadi. Wahyu pasal 2:11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Sama enggak? Kalau 2 Petrus disampaikan oleh Rasul Petrus, sedangkan Wahyu disampaikan oleh Rasul Yohanes. Saya percaya waktu Petrus menulis kalimat ini dengan Yohanes menulis kalimat ini, mereka tidak rundingkan dulu atau kong kali kong. Ini nanti kamu tulis begini ya, lalu aku bantu menguatkan kalimat. Enggak. Masing-masing mendapatkan wahyu dan petunjuk Tuhan pada waktu penghakiman. Dunia sudah musnah. Nah, setelah itu baru penghakiman. Oke, waktu penghakiman. Wahyu 2:11. Bumi dan langit tidak ditemukan lagi tempatnya. Setelah itu penghakiman akan dilangsungkan. Setelah bumi musnah, barulah penghakiman itu dilangsungkan. Inilah yang namanya penghakiman akhir zaman. Lihat ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di tempat di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Penghakiman. Bapak Ibu. Nah, kalau dalam penghakiman berarti kan ada hakim tunggal. Hakim yang memutuskan perkara, betul enggak? Dan ketika penghakiman ada seseorang yang akan duduk di atas tahta hidup. Lalu siapa? Apakah yang akan duduk di atas tahta, di tengah-tengah tahta itu adalah Allah atau siapa? Kita lihat. Yang melakukan penghakiman itu siapa? Pada waktu penghakiman yang dilangsungkan adalah seorang hakim dan akan duduk di tengah-tengah tahta. Sang hakim pasti duduk di tengah-tengah tahta. Katakanlah di dunia ada 3 orang hakim, kiri kanan, namun yang memutuskan adalah di tengah. Kiri kanan itu hanya mendukung. Lalu kalau di 5 hakim, berarti 2 kiri, 2 kanan, di tengah-tengah itulah yang disebut hakim ketua. Hakim yang memutuskan, yang ketok palu. Nah, yang akan duduk di tengah-tengah tahta itu siapa? Pertanyaannya adalah siapakah sang hakim itu? Ternyata Yohanes 5 ayat 22 dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada anak. Berarti yang akan melakukan penghakiman itu adalah anak. Yang akan melakukan penghakiman itu adalah Yesus. Nah, kalau Yesus yang akan melakukan penghakiman, di mana posisi Yesus? Apakah masih di sebelah kanan Allah Bapa? Sudah enggak. Tapi Yesus akan duduk di tengah-tengah tahta. Berarti tugas pengantara sudah selesai, sebelah kanan sudah enggak ada lagi. Yesus sudah ada di tengah-tengah tahta, duduk untuk menghakimi seluruh umat manusia. Berarti Yesus ada di sebelah kanan Allah yang selama ini kita baca di Alkitab. Itu adalah sebuah makna simbolis yang menunjukkan Yesus itu pengantara antara manusia dengan Allah. Yesus adalah sang Alfa Omega, dia akan duduk sebagai hakim. Wahyu 1:8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Alfa Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang maha kuasa. Wahyu 16:5. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa di atas air dan berkata, Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus dan yang telah menjatuhkan hukuman ini.
Aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, besar dan adil penghakimanmu. Perhatikan yang maha kuasa, yang ada. Siapakah Alfa Omega? Siapakah yang ada? Tidak lain Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus dikatakan yang maha kuasa. Nah, yang maha kuasa inilah yang akan melakukan penghakiman. Berarti Yesus itu adalah Allah. Karena hanya Allah yang layak menyandang kata yang maha kuasa. Dan Yesuslah yang akan melakukan penghakiman. Berarti Yesus itu adalah Allah yang menghakimi. Nah, kalau Yesus adalah Allah, tidak mungkin Yesus duduk di sebelah kanan Allah, betul nggak? Berarti Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu hanya sebuah istilah. Berarti sebelah kiri Yesus itu kosong. Kosong. Belum diduduki Yesus. Dan waktu penghakiman barulah Yesus duduk di atas tahta. Berarti sebelah kanan sudah nggak ada. Yesus ada di tengah-tengah tahta melakukan penghakiman. Karena Yesus itu adalah anak domba yang akan duduk di tengah-tengah tahta. Kita lihat Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi perhatikan, sang anak domba Yesus Kristus akan duduk di tengah-tengah tahta. Jadi bukan di sebelah kanan Allah lagi. Ayat ini menceritakan suasana di sorga. Yesus tidak di posisi sebelah kanan Allah Bapa lagi, melainkan telah duduk di tengah-tengah tahta. Karena fungsi pengantara sudah selesai. Nah, tugas Yesus sudah selesai. Yesus sudah kembali ke posisi yang sesungguhnya sebagai Allah yang maha kuasa. Bukan sebagai pengantara antara Allah dengan manusia lagi. Tugas pengantara sudah selesai. Karena suasana di sini menceritakan tentang di sorga. Langit bumi sudah musnah. Fungsi pengantara sudah selesai. Dan di atas tahta itu hanya ada satu orang. Oke, perhatikan, satu orang. Wahyu pasal yang keempat ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga dan di atas tahta duduk seorang. Nggak ada dua, nggak ada tiga. Berarti Allah itu hanya ada satu. Di sorga itu nggak ada Allah Tritunggal. Di sorga itu hanya Allah tunggal. Jadi Allah itu hanya ada satu. Kalau Allah itu ada tiga, seharusnya yang duduk di atas tahta itu tiga. Bukan seorang, tapi tiga orang. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi karena Bapa, Anak, Roh Kudus itu dimainkan oleh satu orang yang sama, maka yang duduk di tengah-tengah tahta itu adalah seorang. Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Jadi sudah jelas makna, fakta Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan fakta tapi makna. Dan maknanya sudah saya jelaskan. Yesus adalah pengantara antara Allah dengan manusia. Dan suatu saat setelah dunia dihancurkan penghakiman, Yesus baru akan duduk di tengah-tengah tahta. Sebagai sang hakim agung dan sebagai Allah yang maha kuasa. Berarti Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau terus menyertai memimpin kami. Sehingga kami telah menyelesaikan satu sesi lagi tentang tema Allah Esa. Semoga penjelasan hamba-Mu ini menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang terselubung. Kenapa Yesus ada di posisi sebelah kanan Allah? Apakah itu fakta bahwa Yesus benar-benar ada di sebelah kanan Allah, ataukah itu hanya sebuah makna simbolis? Dan kami sudah dijelaskan itu adalah makna bukan fakta. Maknanya Yesus sebagai pengantara dan suatu saat Yesus akan duduk di tengah-tengah tahta, bukan di sebelah kanan Allah lagi. Dan tugas pengantara sudah selesai. Yesus kembali pada posisi yang sesungguhnya sebagai Allah yang Maha Esa, Allah Sang Pencipta dan Allah yang layak dipuji dan disembah oleh seluruh penghuni sorga. Kami rindu suatu hari kami di sorga pun menyembah dan memuliakan Yesus sebagai Allah yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.
Kita akan dengarkan sebuah pujian dengan judul lagu Tata Kemuliaan-Mu. Karena judul lagu ini sudah saya sesuaikan untuk menggambarkan suasana penghakiman, tahta penghakiman, kita semua akan menuju ke sana. Tuhan Yesus berkati. Yesus, Kau yang kutinggikan di tahta kemuliaan-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan di kemah suci-Mu. Yesus, Kau yang kutinggikan di tahta kemuliaan-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan di kemah suci-Mu. Bagi
Bagi para mahasiswa teologi yang mengikuti teologi online STT ITAI, Institut Teologi Allah Esa, setiap sesi pelajaran selesai ada 10 pertanyaan yang wajib Anda jawab. Ketik rapi dan kirimkan kembali. Kita lihat 10 pertanyaan tersebut. Pertanyaan topik ke-15, Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Pertanyaan pertama, untuk memahami tentang Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, harus dipahami secara fakta dan makna. Apa yang dimaksud fakta dan makna itu? Yang kedua, untuk menemukan jawaban apakah Yesus benar-benar ada di sebelah kanan Allah Bapa, ada 5 tahapan analisa. Tuliskan kelima tahapan tersebut. Ketiga, analisa tahapan pertama. Menurut Anda, apakah Allah di perjanjian lama itu ada 3 pribadi atau jamak? Jelaskan menurut pengertian saudara. Yang keempat, apa penyebab perjanjian lama memperkenalkan Allah itu tunggal? Dan di perjanjian baru para teolog memahami Allah itu tritunggal. Yang analisa tahap kedua, menurut saudara apakah Yesus dan Bapa itu adalah 2 pribadi? Jelaskan menurut pengertian dan pemahaman saudara. Analisa tahap yang ketiga, bagaimana saudara menjelaskan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu pribadi yang sama? Lengkapi dengan ayat Alkitabnya. 7. Yesus sering memperkenalkan Bapa dalam arti kiasan. Tuliskan ayatnya secara lengkap dan jelaskan arti kiasan itu. Yang kedelapan, analisa tahap 4. Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa adalah penggenapan nubuat Daud. Mazmur 110 ayat 1, jelaskan makna ayat itu dan tuliskan teks ayatnya. 9. Setelah tugas Yesus di dunia selesai, dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Mengapa dia harus tetap di sebelah kanan Allah? Enggak langsung duduk di tengah-tengah tata. Yang tahapan kelima, pertanyaan ke-10, kapankah Yesus akan duduk di tengah-tengah tata di sorga? Jelaskan menurut pengertian Anda dengan dukungan ayat Alkitab. Silakan Anda jawab ketik rapi dan kirimkan kembali ke STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.